Halo Sobat Mako, wah ketemu lagi ya kita ya. Hari ini saya berada di SMP Negeri 4 Kota Malang. Nah, kira-kira Citra mau ngapain nih? Kalau kita ngomongin Kota Malang tidak hanya punya tempat wisata tapi juga punya segudang prestasi. Hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu siswa, salah satu atau banyak ya. Wah, nanti nih ya pasti seru sekali. Karena di sini adalah gudangnya prestasi-prestasi siswa-siswi yang ada di Kota Malang. Di manakah? Seperti apakah nanti keseruannya? Kita masuk ke dalam. Yuk, jalan-jalan. Nah, Sobat Mako, sekarang Citra sudah di depan aula ruang kesenian. Saya sudah, ini rame banget di sini ya, suaranya juga terdengarkan ya pastinya. Saya udah janjian juga sama Bu Dika. Beliau ini adalah pembina tari PPST. Apa sih itu? Langsung kita masuk yuk, kita cari. Permisi. Mbak Tan. Berarti Zita memang salah. Selamat pagi, Bu Dika. Pagi. Permisi. Nah, nih Sobat Mako, sekarang Citra sudah bersama Ibu Dika, Ibu Andika ya, Bu? Iya. Beliau ini adalah pembina tari PPST. Ya, betul ya. Apa itu PPST, Bu Dika? PPST itu paguyuban peminat seni tradisi yang ada di Jawa Timur sebenarnya. Oh, jadi bukan SMP 4 saja? Bukan, di Malang ada 3 sekolah, di SMP 18, 24 sama 4. Nah, ini kan kalau saya masuk nih Bu Dika, rame banget. Ada yang lagi benerin baju, Sobat Mako ya. Tuh lihat ada di situ. Kemudian ada yang pasang-pasang. Ini mau ada acara apa? Sebenarnya hari ini kan bertepatan dengan acara MPLS ya. MPLS. Perkenalan lingkungan sekolah. Kalau sekarang zaman sekarang MPLS ya. Dulu ospek. Ospek zaman saya. Aduh, kelihatan umur kalau kayak gini. Oh, jadi ini mau pertunjukan seperti itu. Jadi ada hari di mana presentasi dari beberapa kelas khusus yang ada di SMP 4. Oh, Gitu. salah satunya adalah tari Kelas seni ini. Nah, ngomongin masalah kesenian dan juga tari nih, hari ini saya akan ngobrol nih dengan anak didiknya Bu Andika ya, Bu Dika seperti itu. Karena kemarin saya dapat informasi nih Bu Dika, kalau di SMP 4 ini ada siswinya gitu ya, yang memenangkan kejuaraan tari Nusantara. Juara 2, nggak nanggung-nanggung loh ini ya, se-Indonesia, tingkatnya udah nasional nih kalau seperti ini. Adakah anaknya di sini? Ada. Mana anaknya? Yang mana? Kita cari dulu Bisa, ya. Yang bisa. mana nih? Bisa. Yang mana? Nah, Boleh dipanggil sebentar. Aduh. Langsung hening di sini ya. Ini anaknya. Ini Sama satu lagi itu yang sama masih satu lagi. sibuk Oh, pakai satunya lagi kostum. masih pasang-pasang Iya, seperti betul. itu. Karena di sini banyak banget ya Bu Dika. Nanti saya akan ngobrol ya dengan siapa namanya? Nama saya Andrina Kisah, bisa dipanggil Kisah. Kisah. Kok kayak Kisah gitu ya. Bu, ini kan banyak banget ya. Ternyata bukan hanya perempuan saja. Karena kalau saya pikir, nah ini satu lagi nih Sobat Mako. Ini ada Mbak Kisha, yang satunya Mbak Alda. Nah, kalau yang satu saya sudah dapat bocoran gitu kan ya. Ini kan banyak banget ya, Bu Dika ya. Ada cowoknya juga. Biasanya kalau saya tahu tuh yang namanya tari itu kan perempuan-perempuan gitu ya. Tapi ternyata di sini peminat laki-lakinya atau siswanya juga ada ya. ada. Jadi memang beberapa siswa di sini yang ikut nari itu di hari SD sudah pernah ikut nari juga. Jadi senangnya sudah dari kecil. Kemudian tahu di SMP 4 ada kelas seni, jadi dia bergabung di sini. Jadi masuk di Gitu. sini. Iya. Sudah ada berapa kira-kira siswanya ini?
Yang apa ini? Yang seni cowok ini. Atau cowok dan semuanya? ceweknya. Cowok dan ceweknya sudah banyak. Untuk satu kelas aja ada 34 siswa. Itu yang setengahnya, bukan 2/3-nya itu anak tari. Ya, lebih dari setengah itu anak tari. Dan kita sudah berapa angkatan? Wah. Iya, di kelas 7 ada 2 kelas. 2 kelas, di kelas 8 7. ada 1 kelas, 9 ada 1 kelas. Ih, banyak sekali ya peminatnya ya. Kalau zaman dulu ya Bu Dika, zaman kita yang namanya anak-anak pinter, itu adalah pinter di bagian akademik. Betul. Matematika, IPA dan lain hal. Tapi kalau sekarang tuh ternyata pintar itu bukan hanya akademik saja, non akademik salah satunya dengan minat bakat ya. Betul Tari sekali. adalah salah satunya. Iya. Bu Dika, saya mohon izin, saya mau ngobrol nih sama 2 siswi ini. Boleh ya? sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita juga akan lihat nanti pertunjukan mereka seperti apa nih yang udah digaungkan sama Bu Dika, udah diajarin. Bu Dika emang guru tari, Bu? Betul. Oh, iya, saya juga alumni sini. Alumni SMP 4. Top ya, alumni SMP 4, guru tari sekarang ngajar di sini juga, luar biasa. Bu, mohon izin boleh ngobrol sebentar dengan murid-muridnya Iya, ya. boleh sekali, Terima kasih. silakan. Kita akan ngobrol ya Sobat Mako ya dengan kita seumuran nggak sih? Enggak ya. Terima kasih. Nah, Sobat Mako ini kita sudah berdua ya. Bukan berdua nih, bertiga gitu ya. Ada Kisha dan juga Alda. Jadi mereka ini adalah pemenang juara kedua Tari Kreasi Nusantara. Wow, gimana perasaannya kemarin menang? Yang pasti bangga ya, karena kita juga udah meraih juara 2 tingkat nasional gitu. Nah, luar biasa. Kalau boleh tahu Alda kelas berapa? Kelas 9. 9. Kisha? Saya juga kelas 9. 9 juga gitu ya. Ini sudah lama ini menekuni dunia tari nih kalian berdua. Sudah banget. Udah Sudah seneng lama. ya Iya. memang ya. Kalau Kisha sendiri? Saya sejak kecil sudah menekuni tari. Oh, dari kecil sudah tari ya, pantesan. Aduh, saya jadi minder. Tapi sebenarnya kita mau ngobrol banyak nih Sobat Mako, tapi kalian mau tampil ya? Iya, betul. Jadi mungkin ngobrolnya nanti, kita pending dulu, kita lihat dulu nih penampilan dari Alda, Kisha, dan juga teman-teman di Tari Kreasi ya hari ini ya. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lihat mereka nari, yuk! ingkang dipun wastani Puspa Sarira saged kangge
Baik, saya Panjaining Dini Hari, Kepala SMP 4. Anak-anak kami layani sesuai dengan minat bakatnya, dengan saya wujudkan dengan kurikulum merdeka berdiferensiasi, dengan di kelas-kelas, saya buka kelas tertentu, kelas seni, kemudian kelas pramuka, kemudian kelas literasi, kemudian kelas tahfiz, kelas basket, kelas olimpiade, kelas lulus 2 tahun, itu kami fasilitasi semua, apakah sarana prasarananya atau guru pembinanya, sehingga kami datangkan narasumber. Kemudian support kami itu, dan alhamdulillah dapat support juga dari pemerintah dengan dapat BOS Talenta atau BOS Kinerja. Sekota Malang hanya SMP Negeri 4 yang dapat untuk sekolah negeri 2 tahun berturut-turut. Insya Allah tahun ini dapat lagi. Harapan saya untuk SMP 4, anak-anak itu sekarang itu kan eranya tidak sama dengan ketika saya sekolah dulu. Dulu ketika saya sekolah, orang tua menganggap harus pintar begitu, pintar dalam arti kognitif. Tetapi sekarang anak-anak sekarang itu lebih berkembang, saya beri kesempatan untuk mengembangkan minat bakatnya masing-masing, sehingga harapan kami yang sudah terwujud juga sekarang, ketika anak-anak mendapatkan sertifikat sampai tingkat provinsi nasional, seperti kemarin kita juara Sekota Malang, juara 1 AWS2N, itu dia bisa masuk ke sekolah yang berikutnya, ke sekolah lebih tinggi dengan mendapat dari sertifikat tersebut. Apakah dia pakai sertifikat seninya, pakai sertifikat basketnya, pakai sertifikat literasinya, insya Allah harapan kami tujuannya adalah itu supaya bisa support dia menuju ke sekolah yang berikutnya lebih baik dengan cara masuknya pakai sertifikat itu ataukah dengan cara rapot, karena alhamdulillah dengan saya menerapkan kelas memuasai anak-anak punya kecepatan belajar lebih, anak lulus 2 tahun itu masuk kelas di SMA Tugu itu 100% ada 18 anak masuk SMA Tugu, SMA 3, kemudian ada 5 anak masuk SMA 1, SMA 4, SMA 8, SMA 1 kelas itu alhamdulillah sudah masuk ke sekolah yang top di Kota Malang. Saya selalu menekankan ketika pertemuan dengan orang tua murid, kemudian dengan komite, dengan Bapak Ibu guru mendatangkan narasumber, apakah kita parenting dengan orang tua mendatangkan psikolog, bahwa kecerdasan anak-anak itu banyak macamnya, bisa kinestetik, kemudian bisa auditorial, bisa gaya belajar juga bermacam-macam, sehingga kita mewadahi dan melayani anak-anak itu tidak harus ketika anak-anak seni itu tidak bisa ngitung atau tidak bisa matematika, tidak bisa IPA, maka saya ajak omong dengan guru matematika, dengan guru IPA itu bahwa anak-anak itu memang dia gaya belajar ini kinestetik, sehingga kalau disuruh ngitung bagaimanapun susah, sehingga harus kasih pengertian bahwa anak-anak sekarang itu pinter tidak hanya pinter secara kognitif, tapi pinter talenta yang lain, sehingga kita wadahi semua bakatnya, dan itu kenyataannya sekarang di dunia kerja juga banyak yang bisa memanfaatkan keahlian dia tidak hanya dari sisi kognitif, tapi dari skill mereka. Nah Sobat Mako, kalau tadi kita sudah melihat penampilan dari Alda, Kisa, dan juga teman-teman dari kelas seni tari begitu ya. Tapi sebelumnya kita kasih applause dulu dong. Aduh keren banget Kisa, Alda, ya Allah. Ini pertama kalinya saya nonton pertunjukan yang dari deket banget gitu ya. Kemudian tuh auranya benar-benar rasa kayak merinding-merinding gimana gitu dengan lagunya. Kemudian tarian, gerakan, dan lain hal. Tapi satu yang bikin saya penasaran, apakah di tari itu mesti ada kayak part-part tadi tuh saya lihat Kisah ya, itu kan kayak ada di part ini ekspresinya bener-bener yang serius, kayak marah, kayak apa. Kemudian Alda di part lainnya tersenyum, Kisah pun juga sama, ada part yang dia tersenyum, tapi ada juga part yang dia serius ataupun marah. Memang di tari ada begitu? Ada. Ya. Itu berarti menunjukkan apa sih gitu loh? Menunjukkan tentang kisah dari tarian tersebut. Oh, jadi nggak gitu. Oh, perannya. Ya. Ada peran juga. Oh, tadi kalau Kisah dengan Alda perannya beda? Iya. Beda. Oh, kalau Kisah tadi? Sebagai Saya musuh campuran. gitu. Iya. Oh, campuran. Makanya ada ekspresinya yang marah, kemudian senyum. Kalau Alda? Marah, terus nanti pertengahan part ada yang senyum, terus ceria gitu. Oke. Jadi memang seperti itu ya, Sobat Mako. Kalau kita lihat tarian itu ada alur ceritanya, nggak hanya sekedar gerak atau koreografi aja, tapi memang ada pesan yang disampaikan seperti itu. Sebenarnya ngomong-ngomong nih, kalau Kisah
Kisa sendiri gitu ya sama Alda gitu, belajar nari kan tadi dari kecil begitu ya. Kalau untuk pertunjukan gitu ya, kayak kemarin itu menang juara 2, butuh berapa lama waktu untuk belajarnya? Sebulan ya, Kira-kira segitu, Sebulan Ya. untuk mau pentas begitu ya. Ya, Oke. Ada nggak sih kayak suka dukanya gitu ya? Kalau kayak tadi tuh kan gerakannya ya Sobat Mako, kalau Sobat Mako lihat gitu ya, amati gitu, ada yang aduh sampai jatuh-jatuh gitu. Ada babras-babras nggak sih bahasa Jermannya gitu? Ada. pasti ada. Ada kayak gitu ya. Terus kenapa masih, aduh ini kan perempuan ya, kadang perempuan itu yang dilindungi kan kulit-kulit itu jangan sampai memar atau hal apapun gitu. Tapi kenapa masih tetap kekeh terjun di dunia tari? Karena apa ya? Ya suka aja sama tari gitu. Kalau Alda? Karena kita juga pecinta tari dan pengen menampilkan yang terbaik untuk semua orang ya, kan dilihat penonton, jadi kita mau gimana pun tetap tampil gitu loh. Jadi memang benar-benar totalitas Iya. gitu ya. Aduh keren banget. Ini masih muda-muda tapi sudah luar biasa. Ngomong-ngomong sudah ikut perlombaan kemana aja? Waduh, kemana? Alda kemana? Yang kemarin itu yang lomba juara 2 yang ASEPI, terus sama ada lomba itu kira-kira ya banyak kan? Banyak ya. banget. Saking banyaknya sampai lupa loh Sobat Mako ya. Udah lomba apa aja gitu. Ngomong-ngomong juga kemarin datang juga di Apexi Makassar. Ikut juga memeriahkan. Nah itu kan juga satu pengalaman baru ya. Datang ke daerah lain, tentunya di Makassar dengan membawa kesenian dari Kota Malang, spesialnya dari SMP 4 Kota Malang gitu. Bagaimana rasanya kalian? Senang banget. Banyak pengalaman berarti ya. Kalau di sana juga kumpul juga tarian-tarian dari berbagai daerah atau hanya kalian aja yang ditampilkan di sana? Banyak banget Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Iya. Oke. Wih keren banget ya. Saya pingin loh belajar nari itu, tapi kan kadang tuh mikir gitu ya, susah nggak sih gitu. Terus kalau kayak kalian gitu ya di rumah juga latihan juga atau sehari berapa kali gitu? Sehari itu kadang hampir dari pagi sampai sore, bahkan malam juga begitu. Tetap latihan? Iya. Oke. Ih kalau orang lain gitu ya, mungkin anak-anak lain jam kosong main gadget itu, mereka berdua latihan tari, keren. Ya ini udah banyak pengalaman yang didapatkan gitu ya. Kalau tadi gitu, yang paling susah biasanya tuh gerakan-gerakan yang kayak gimana sih? Mungkin gerakan yang kayak banyak partnya kayak gini. Ini kan banyak banget Pindah-pindah ya? Iya. Atur nafas, terus juga Emosinya. mengaturkan pola lantai. Ekspresi itu juga susah gitu loh. Oh gitu. Jadi memang sih kalau dilihat tadi dari yang ditampilkan gitu ya. Tapi mohon maaf saya boleh posisi ganti duduk ya? Boleh. Soalnya bukan penari ya. Jadi kadang kayak kok agak capek gitu ya. Kalau mereka berdua ini kan masih muda-muda gitu ya. Saya juga muda sih. Oke tadi terus. Berarti part-part karena memang banyak ya. Seperti tadi kan kayak habis dari sini kemudian jadi sisi ini, jadi sisi Nyambung-nyambung berarti gitu. itu yang susah, dan nafas kata Kisah seperti itu. Oke. Jadi nggak seperti yang kita bayangnya alah penari gitu doang, gerak-gerak gini doang, enggak ya. Tidak Ternyata semudah itu. Tidak semudah itu. Salah satunya adalah pernafasan tadi yang harus dipertimbangkan gitu. Biasanya persiapannya apa aja nih Kisah sama Alda kalau misalnya mau ada lomba kayak kemarin tuh kan ya, yang juara 2 tari kreasi Nusantara gitu. Biasanya persiapan apa aja yang dilakukan? Tentu persiapan dari fisik dan mental. Terus latihan-latihan, lalu berdoa ya sebelum tampil maupun lomba. Lalu makan gitu. Makan? Ternyata jangan sampai nggak makan ya. Kalau nggak makan lemes nanti. Oke, betul, setuju. Kalau Kisah sendiri? Sama juga sih. Kayak Alda gitu ya, persiapan fisik, mental tadi katanya Alda itu memang yang paling penting. Ini kan tadi banyak ya teman-temannya gitu kan latihan gitu. Ada nggak sih kadang kayak misalnya, aduh ini kok nggak bisa-bisa sih part ini, padahal kan ini gampang, yang ini bisa, ini enggak. Itu kan kadang yang bikin lama dan konflik lain hal gitu. Biasanya kalian kalau ada yang begitu gimana? Ya kita latihan bersama gitu loh, kayak latihan bersama. Saling membantu. Ya, Saling membantu gitu. Oke. Suka galak nggak sih kayak guru-guru yang ada di sini, guru tari? Ini galak ini. Oh, langsung kata Kesya ini biasanya galaknya gimana Kesya? Teriak-teriak. Oh teriak-teriak gitu ya,
jadi kalau misalnya Ini ada juga. enggak. Ya udah saya aja deh, saya yang paling galak saya di sini. Oke, enggak. Jadi gitu ya. Jadi saling support satu dengan yang lain gitu ya. Kalau misalnya pas menang gitu ya, ada kebanggaan kayak, ih ini kerja keras kita nih nggak ini ya nggak sia-sia gitu. Ada rasa kayak gitu nggak sih? Pasti. Oke. Terus orang tua supportnya kayak gimana ke kalian? Iya, gitu ya. Banyak macamnya sih kalau support dari orang tua. Kayak apa ya? Membiayai fasilitas kita. Terus ya berdoa, mendoakan kita kan di rumah gitu. Iya, setuju. Karena kalau tari tuh nggak mahal nggak sih, betul atau mahal sih? Tergantung. Tergantung juga. Tergantung karyanya. Oke, karena kan kalau lihat ya banyak sekali pernak-pernik yang digunakan nih. Kalau ini aja udah terlihat nih dari sini ke sini, terus belum lagi yang lainnya gitu. Kalau tadi itu kan kayak ada, kalau tidak pure tari ya, ada juga kayak wayangnya yang tadi tuh kita lihat itu kan juga. Nah betul, itu juga ini nggak sih bisa dibilang kalian tuh kolaborasi gitu ya, bisa seperti itu. Tari juga dengan kolaborasi misalnya dengan tema apa, sinden, tadi ada sindennya, musik dan lain hal. Berarti kalian selalu kolaborasi seperti itu. Iya. Oke, tapi memang teman-teman yang tampil tadi itu anak-anak kesenian semua. Iya. Oh, luar biasa. Ngomong-ngomong nih ya, dari awal itu memang cita-citanya pengen saya mau jadi penari nih, misalnya begitu. Atau mungkin baru kepikiran karena kan ternyata di SMP 4 Kota Malang ini ya Sobat Mako ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya di sini tuh memang banyak sekali ada klaster-klasternya, ibaratnya seperti itu. Tari, tahfiz, kemudian juga akselerasi, basket. Bener-bener di sini itu belajarnya sesuai dengan minat bakat dari siswa-siswi yang ada di sini. Kalau kalian berdua, cita-citanya memang jadi penari atau baru masuk sini, oh ternyata keren ya penari, ya udah deh masuk tari gitu. Dari dulu sih kita kan juga dari pengen, kecil. ya penari gitu loh cita-citanya. Ada ini nggak sih keturunan mungkin Keisha mamanya penari atau Alda siapanya penari Kalau gitu? saya dari keluarganya ayah. Oh memang penari ya. Dari Kalau Banyuwangi. Oh Banyuwangi, Bu Febri. Osing. Bener nggak saya ngomong? Oh bener ya. Kalau Banyuwangi itu kan kayak terkenal begitu-begitu. Ya sih, Banyuwangi itu keseniannya memang luar biasa. Salah satunya nih, ini langsung pecah dari sana gitu. Kalau Alda sendiri? Dari mama gitu. Oh dari mama. Mama penari? Ya penari dulunya. Oke. Mungkin hari pindah ke Malang nih. Kan tema dari Pacitan gitu loh. Pindah ke Malang. Sudah berhenti dulu gitu. Oke, terus masuk di SMP 4 ketemulah seni tari di sini ya. Luar biasa sekali. Aduh, ternyata bener ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Jadi bakat-bakat mereka ini turun temurun. Karena saya nggak ada bakat itu sih ya orang tua saya. Jadi saya nggak jadi penari gitu. Tapi ada nggak kalau kalian berdua gitu, misalnya kayak ikonnya ada yang jadi panutan banget. Mungkin kalau di sini tadi ada Budika ya. Budika memang kan pembina di sini juga seperti itu. Tapi kalian sendiri punya nggak maestro kesenian tari yang saya suka banget deh sama ini gitu? Kalau Kisha ada? Ada tapi bingung juga, banyak soalnya. Oh banyak. Oke boleh dimaklumin. Alda sendiri ada? Sama, saya juga bingung harus gimana jawabnya. Harus sukanya yang mana gitu ya? Iya, karena banyak banget. Oke, ya susah ya kalau begitu. Tapi memang kalau di Malang, di mana di Indonesia itu kan banyak ya penari-penari, baik itu kolosal, tradisional dan lain hal gitu. Dan semoga sih mereka berdua ini nantinya juga bisa jadi panutan bagi yang lain gitu ya di kesenian tari. Suka dukanya kalian gitu, misalnya ikut tari yang ikut lomba yang harus pergi ke daerah lain, kayak kemarin kan ke Makassar tuh harus ninggalin rumah kan ya. Orang tua ikut? Enggak. Oh nggak ada yang ikut gitu. Biasanya kayak ngerasa kayak gimana sih suka dukanya? Mungkin kalau ajang lomba itu kan kompetisi ya, gitu kan, kompetisi antara satu dengan yang lain. Ada kayak gimana ngerasanya gitu? Lebih banyak itunya Kak, sukanya. Oh lebih banyak sukanya? Karena kan ketemu banyak orang, terus kita juga bisa kenalan teman baru, terus juga mengekspor wilayah lain gitu loh. Ya. Jadi sukanya di situ ya? Iya. Dukanya nggak ada ya? Dukanya Ada. apa? Kalau misalnya jauh dari orang tua itu kangen. Ya Allah Kisha, lembut sekali ya gitu kan. Kangen orang tua, aduh anak yang memang berbakti gitu. Ya. Keren. Oke, pernah ngerasa capek nggak sih?
Pasti pernah. Pernah ya, Iya. kan gerakan kayak gini-gini itu kan otomatis kan nggak mudah ya. Jadi pastinya kan rasa capek itu pasti ada. Oke, mungkin yang terakhir nih buat Kisha dan juga Alda, apa harapan kedepannya gitu di dunia tari, kemudian pengennya Kisha seperti apa, pengennya Alda juga seperti apa kedepannya? Silahkan. Alda dulu. Ya. Harapan saya ini ya sama dunia seni ini itu kalau bisa masa depan anak-anak bisa lebih melestarikan tari seni gitu, tari tradisional, tari kreasi atau enggak kontemporer gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, mengekspor tari-tari atau enggak musik tuh bagus juga, atau enggak teater, kan banyak banget tuh drama musikal atau enggak teater yang emang sudah ada dari dulunya gitu, sudah. Oke, Bisa. kalau Kisha Bingung deh. apa pengennya kayak gimana? Sama juga sih. Gak tahu ah. Dia masih malu-malu ya. Biasanya kalau masalah gerakan kita, aduh gini deh sama Kisha ini luar biasa gerakannya tadi gitu. Tapi kalau ini malu-malu, anaknya agak-agak pemalu seperti itu. Oke deh, tapi yang jelas kita doakan semoga Kisha kemudian Alda kedepannya makin sukses lagi. Amin. Bisa go internasional, ngebawa bener-bener tarian Nusantara, tarian Indonesia ini di mancanegara seperti itu. Sukses terus, sehat selalu. Semoga bisa apa ya istilahnya tuh bisa bikin gebrakan dan juga tarian-tarian. Kan banyak kan sekarang kayak tarian tradisional combine dengan modern dan lain hal kan juga semakin banyak ya. Oke, sukses terus, terima kasih banyak. Dan inilah Sobat Makro ya, jalan-jalan kita di SMP Negeri 4 Kota Malang yang pastinya luar biasa banget. Tidak hanya seni tari di sini, tapi banyak sekali minat bakat yang bisa kita temukan dari siswa-siswi yang di sini. Mulai dari basket, kemudian tahfiz, ada kelas akselerasi dan juga tentunya seni tari. Satu hal yang pasti bahwasanya kepintaran itu atau kecerdasan tidak hanya dari sisi akademik, banyak sekali non akademik yang bisa kita eksplor. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan, sampai jumpa.